Pun ayolah lain tukang kipas sate. Nah, sidin kode mana nih? Ini sate kabeh nih. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya ketika Umar itu menguasai, Umar itu kan menguasai, kalau ditaksir dengan kondisi sekarang itu 10 negara. Ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Yaman, ada Iran, ada Irak, ada Syria, ada Yordan, ada Palestina, ada Kuwait, ada pokoknya 10 lah, kadang ingat lagi sebutin. Siapa panglima paling besarnya? Khalid bin Walid. Bayangkan Khalid itu diberhentikan oleh Umar. Lalu Umar berkata kan, jangan sampai orang-orang kita menang nih, kita ada Khalid, kita menang. Sebenarnya Umar menyelamatkan hati Khalid. Hei Khalid, kau jangan sampai merasa kau. Soalnya panglima-panglima di bawah Khalid ini pasti, wah amun ada Khalid nyaman. Khalid kan gini kira. Umar melihat gelagat itu. Umar melihat. Lalu Umar pecat Khalid. Coba yang bayangkan. Salahku apa, kata Khalid. Yang dipermasalahkan Umar bukan Khalidnya, bukan menangnya, tapi perasaan megalomania itu. Supaya jangan sampai ada yang merasa paling berjasa terhadap Islam nih. Kita dalam Islam nih levelnya pengabdian, tidak ada yang merasa berjasa. Ya kan? Nggak ada yang merasa berjasa. Bikin masjid, kadang merasa berjasa. Menyumbang masjid, kadang merasa berjasa. Bikin pengajian, kadang merasa berjasa. Penceramah, kadang merasa berjasa. Bahkan pemimpin aja, kadang boleh merasa berjasa. Iya kan? Nah itu penting. Karena kalau orang sudah merasa berjasa, dia akan sedikit punya kelainan mental. Perasa ingat. Ikam coba dengarkan aku. Ikam takunin lah bulan bubuhannya siapa aku nih? Megalomania tak? Ya lah. Nah ini disebutkan oleh Al-Quran. Ala fil ardi. Dia merasa tinggi di muka bumi. Nah yang kedua Pak. Anu kau sudah. 10 menit lagi Pak. 10 menit lagi. Padahal 3 pembahasan lagi nah. Kita tunda aja belah kenalah selanjutnya. Wa ja'ala ahlaha. Supaya rutin. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Jangan rutin Pak ya, karena ulun jadi megalomania di sini. Ya sebulan sekali lah, 2 bulan sekali lah. Karena merasa buhannya ketujuan ulun aku. Nah, megalomania dah ulun sudah. Jadi penting je yang ke 3 bulan sekali tamu undang ulun supaya ulun hatinya nyaman. Makanya kadang-kadang Pak ulun minta maaf ulun pian lah. Ini jujur aja. Kadang-kadang ada WA, SMS, khutbah, macam-macam ceramah tuh. Misalkan pian jadwalnya seminggu setelah aja. Itulah seminggu sekali. Ulun kadang mau tulak kecuali pian mau WA. Supaya menjaga hati. Menjaga hati. Jadi kecuali pian wa, Ustaz jadwal pian nah nya ulun tulak. Amun pian kadang mau WA sampai ada datang ulun. Padahal ulun takut jadwal ulun. Karena ulun takut menjaga hati ulun. Kenalah ulun datang merasa ini apa? Nah, lebih baik kalau itu ulun cara ulun lah. Jadi amun pian kenapa Ustaz awak ni kada habar ni? Ai pian nama WA. Nah, makanya Papa Hari rajin ingatakan lah. Nah, bagus benar jurang Papa Hari ini. Menjaga ulun menjadi supaya kada jadi megalomania tah. Selanjutnya wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan Fir'aun nih, nah ini hebatnya Fir'aun. Ini karena dia ahli perang pala, ahli perang, ahli tata negara, ahli mengenai psikologi rakyat. Ahli-ahli negara sekarang karena hebatnya seperti Fir'aun. Ada apa-apanya.
Fir'aun tuh punya visi panjang. Ulun ini kada memuji Fir'aun. Ini yang digambarkan Quran. Ini pemimpin yang model ini Fir'aun tak. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia suka menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan, supaya kelompok itu bisa menindas kelompok yang lain tanpa dirinya. That's gawian Fir'aun. Jadi amun ada orang nang di adu nih adu kada tuntung. Yang satu ditimang, yang satu diinjak, yang satu disayang, yang satu ditindas. Itu gawian Fir'aun. Hanya dilakukan orang ini terdahulu Fir'aun 3.500 tahun yang lalu. Cerdas kalau Fir'aun nih. Kalau ada buku politik cerdas Fir'aun, mantap benar orang tuh. Nah sekarang gawian kita ternyata berkelompok Pak, berpecah belah. Sebenarnya ada gawian Fir'aun di belakang. Kita kada tahu Fir'aunnya siapa. Sampai ini Pak, kadrun cebong tuh masih ada lagi. Ya kan? Yang satu dibantu, yang satu kada. Itu supaya yang satu dirangkul, satu. Itu gawian Fir'aun. Supaya apa? Ketika mereka tidak bersatu, itu keuntungan bagi kita. Pian mun hendak calon lah, adu dulu orang kalah si Ikong, nah tinggal pian berhadapan lagi. Tahu pian sudah lemahnya, nah itu politik pula. Nah Fir'aun melakukan itu. Siapa yang diadu Fir'aun? Yang diadu Fir'aun dua, rakyat Mesir dan Bani Israel. Bani Israel ini sudah jadi budak, jadi pesuruh, kada boleh sugi-sugi. Oh ini aja Yahudi sugi-sugi. Bahari zaman Fir'aun. Nah, mungkin hendak mengalahkan Yahudi ini, kio Fir'aunnya aja lagi. Berkawan kan sudah. Kada tahan. Biar bayangkan orang Yahudi itu kan pintar-pintar. Kada tahan non Fir'aun. Mantap pula Fir'aun nih. Artinya apa? Fir'aun cerdas melihat psikologi masyarakat. Dia pecah-pecah. Diadu, ini duduk aja lagi. Supaya kada uyuh. Nah, kita tuh begitu, Pak. Rakyat kita ini begini, dipecah-pecah. Ulun menangguh pinanya ada Fir'aunnya, Pak. Pinanya dah. Maknanya. Jadi simbolnya ada. Fir'aunnya sudah mati, tapi ikonnya, simbolnya masih ada. Ada yang diuntungkan di balik perpecahan kita. Ada yang diuntungkan, mesti itu. Apalagi tingkat dunia, mesti ada yang diuntungkan akibatnya. Suriah kada tuntung-tuntung, Yaman kada tuntung-tuntung, Irak kada tuntung-tuntung, Libya kada tuntung-tuntung, sampai ini adalah tuntung-tuntung. Kada ada. Idenya apa dulu Pak? Demokrasi. Irak supaya demokrasi, Libya supaya demokrasi, Suriah supaya demokrasi. Akhirnya apa? Demokrasi. Akhirnya rusak. Nah ini petakannya. Nah itu gawian daripada Fir'aun. Yang ketiga Pak, yastad'ifu ta'ifatam minhum yudabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dan dia hidupkan, dia biarkan hidup anak perempuan, dia bunuh anak laki-laki. Sebenarnya Fir'aun ini kebijakan Fir'aun Pak, membunuh anak laki-laki ini. Kebijakannya berawal dari apa Pak? Dari ramalan. Makanya kekuasaan itu dekat dengan ramalan. Kekuasaan itu dekat dengan klinik. Kekuasaan itu dekat dengan sihir. Cobalah, mungkin di kita ada anak calon mandi-mandi dulu. Ya. Betakun kayak Pak Ulun.
kada cocok muha ikan piranya. Nah, muhanya kada cocok. Duitnya cocok aja ulun. Muha susah. Kenapa aja muha ulun kada cocok nih? Muha ikan terlalu sugih muanya. Ini harus muha menderitanya kawa. Muha nang pina memberi maras di orang Banjar. Nah, rakyat Indonesia ini kan pina nang tak ketujuh nang bersedekah, ketujuh membela orang nang lemah. Jadi ada nang pemimpin nang disambati. Wah, nih pemimpin kita nih. Nah, kita tak. Iya, Pak. Tertawa mana sih? Nah, Fir'aun itu ketujuh ramalan. Sampai sekarang ternyata replika Fir'aun itu, politik Fir'aun kekuasaan itu, ternyata berlangsung. Makanya Allah mengabadikan nama Fir'aun nih. Penting untuk apa? Untuk cerminan masa depan. Bahwa kau secara politik, ternyata kau mengambil langkah Fir'aun. Itu. Dan yang terakhir, supaya singkat saja Pak. Karena pas 6.30 sudah. Innahu kana minal mufsidin. Firaun itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ulun baca sejarah belum Pak? Ulun coba pian kalau baca Quran, pian gandeng Al-Quran itu dengan ilmu. Sehingga pian dapat maknanya. Dapat. Tapi kalau pian hanya membaca Quran dengan terjemahnya, makanya kita kurang rasa. Kurang dapat feel-nya. Bahasa ini kurang dapat feel, kurang dapat rasa. Kenapa? Karena kita tidak menggandengkan. Coba pian gandengkan dengan ilmu sekarang. Lalu pian, oh itukah maksudnya? Jadi Fir'aun itu ternyata dia mengambil pajak untuk rakyatnya lebih daripada separuh. Dan catatan itu ada di dalam sejarah Pak. Jadi Fir'aun itu melenggang-lenggang, itu separuhnya duit rakyatnya. Dia kuras duit rakyatnya untuk inya nyaman. Nah itu gawean Fir'aun. Ya Pak. Nah Fir'aun itu. Dengan ancaman, karena inya punya bala tentara, ancamannya amun ikam macam-macam, penjara atau mati. Selalu itu. Makanya isu yang dimainkan kan Nabi Musa untuk menghidupkan warga kelas 2 nih Bani Israel nih. Sementara Nabi Musa adalah dibesarkan di istana Mesir, di istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa melawan, apa kata Fir'aun? Ini radikal. Ini makar. Itu Fir'aun. Fir'aun itu melabelkan musuh. Supaya apa? Supaya dia naik. Supaya dia aja yang penyelamat. Apa kata Fir'aun kepada orang-orang Mesir? Musa itu ingin meruntuhkan keyakinan-keyakinan ikam. Nah itu. Lalu ujar Fir'aun, aku nang penyelamat ikam. Padahal nang mengaku Tuhan tanya. Itu kelimpatan Fir'aun. Tapi Nabi Musa di balik orang Yahudi, di pandangan orang-orang Bani Israel, dia adalah pahlawan. Dikejar oleh Fir'aun, selamat. Karena Allah yang membantunya. Nah, Fir'aun ini adalah orang yang suka membuat kerusakan. Dia membuat kerusakan rakyatnya, kerusakan moralitasnya, alamnya diambil dan lain sebagainya. Untuk kepentingan dia, bukan untuk siapa-siapa. Nah ini Pak, ternyata ayat ini bukan ayat masa lalu. Coba pian bayangkan, kalau sekiranya Fir'aun itu dengan zaman Nabi itu kan jaraknya kira-kira 2000 tahun. Nah, 1800 tahunan. Jaraknya dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Jaraknya. Ketika ayat itu turun untuk disampaikan kepada orang Mekah, maksudnya kelakuan orang-orang Mekah ini sama dengan Fir'aun. Dia suka pecah belah, dia suka menindas. Orang-orang Arab itu merasa dia yang paling tinggi. Orang-orang Afrika, orang-orang di lain Arab dijadikan budak dan lain sebagainya. Itu sama gawian Fir'aun.
Jadi tafsir masa lalu itu, kalau kita jadikan cuma kisah, ini Fir'aunnya gawinnya bahari ini. Kita tidak temukan Fir'aun masa kini. Kita tidak temukan Fir'aunnya, tapi sifatnya ada. Itu maksudnya. Mengapa Al-Quran ini abadi menyebutkan nama Fir'aun? Lebih daripada 70 kali. Sifat Fir'aun masih tetap ada. Itu pentingnya. Dan kita mau jadi Nabi Musa kah? Mau jadi Haman kah? Mau jadi Korun kah? Mau jadi siapa? Atau mau jadi rakyat kah? Ketika dibebaskan oleh Nabi Musa, lalu akhirnya membuat patung Samiri. Kita mau jadi seperti itu kah? Nah, itu penting pembelajaran kita. Jadi Al-Quran ini harusnya, jadi menurut ulun lah, jadi kalau ada orang yang mau calon, itu harus dibacakan Quran dulu Pak. Sampai tuntung. Lawan arti-artinya hanya calon. Jadi hamun anak sumpah, bacakan dulu Quran Bismillah, ayat-ayatnya sampai tuntung. Nah, ikan hanya calon. Lawan kalau ayat-ayat neraka tuh Pak, gancangin bacanya. Nah, itu penting Pak. Karena zaman dulu itu para pemimpinnya hafal Quran. Khulafaur Rasyidin hafal Quran, Nabi Muhammad hafal Quran. Jadi nyaman. Kalau berdebat ini ayatnya, kalau ini ayatnya, landasan hukumku, kebijakanku ini ayatnya. Nah, begini. Makanya ulun bisi saran lah ntar. Kalau pian ada anggota KPU di sini, ada Bawaslu, tolong kalau ada nang pejabat DPR, MPR, bupati, gubernur, dan dibacakan Quran. Bukan sumpah aja Pak, bacakan Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, Diruqyah. Kadang maksudnya apa namanya? Supaya Al-Quran menjadi pedoman bagi dia. Supaya menjadi pedoman. Karena Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah huda, dia adalah petunjuk. Mudah-mudahan ketika dibacakan kepada pemimpin kita dapat petunjuk. Nah, amin ya rabbal alamin. Kadu ada pertanyaan pala? Kita tutup aja ya lah. Kita doakan pemimpin. Moderatornya gitu. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan rakyatnya makmur, berkah usahanya, dan rezekinya halal dan baik. Nah, rezekinya halal dan baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Di pada pagi hari ini kita mendapatkan insyaallah pencerahan dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman. Dan hari ini seperti Al-Quran itu hidup ya, dan artinya sampai sekarang masih relevan. Itulah memang Al-Quran ini dalam firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Ustaz, kita menjadi orang-orang yang punya semangat untuk menjadi utruja dan kita membaca Al-Quran insyaallah. Mudah-mudahan ini pengajian subuh Sabtu ya, bersama-sama kita bisa istiqomah dan sama-sama tadi juga saya ingatkan tidak ada tujuan lain selain Allah, tujuannya hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Menuju kita bertemu kembali di Sabtu berikutnya. Sudah jam 1 lewat dan juga insyaallah ini panitia akan mempersiapkan kegiatan hari ini. Mohon doanya dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.